Kakak Ida sedang membuat desain poster dengan aplikasi CorelDRAW untuk acara di kampusnya. Dalam membuat desain poster tersebut, ia menambahkan suatu objek yang berbentuk persegi panjang. Untuk mempercantik hasil desainnya, objek tersebut dirotasi sebesar 30 derajat yang berlawanan arah jarum jam, kemudian diperkecil menjadi 50% dari ukuran semula. Objek persegi panjang mula-mula kita pandang sebagai bangun datar pertama, sedangkan objek hasil rotasi dan pengecilan tersebut sebagai bangun datar kedua. Apakah kedua bangun datar tersebut sebangun? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Kesebangunan bangun datar dengan hasil transformasinya, rotasi dan dilatasi. Pada permasalahan di awal, kita diminta untuk membuktikan kesebangunan dua buah bangun datar dengan salah satu bangun datarnya merupakan hasil rotasi dan pengecilan atau dilatasi dari bangun datar aslinya. Rotasi dan dilatasi merupakan dua contoh dari jenis-jenis transformasi geometri. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas bagian jenis transformasi geometri untuk kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil transformasinya, yaitu translasi dan refleksi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil transformasinya untuk rotasi dan dilatasi. Perlu diingat kembali mengenai kesebangunan dua bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun apabila memenuhi dua syarat berikut. Semua perbandingan atau rasio dari panjang sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Kedua bangun datar yang sebangun dapat kita notasikan sebagai berikut. Hasil rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu objek pada bidang koordinat dengan cara memutar objek tersebut sebesar alfa, yaitu diputar sebesar alfa derajat terhadap titik pusat tertentu. Objek tersebut dapat berupa titik, garis, kurva, dan bidang. Misalnya, diberikan bangun datar segi 4 jajaran genjang ABCD seperti berikut. Gambar tersebut kita rotasikan sebesar 120 derajat yang berlawanan arah jarum jam terhadap titik E sebagai pusat rotasi. Hasilnya terlihat pada gambar berikut. Dapat dilihat bahwa hasil rotasi atau perputaran dari bangun datar segi 4 jajaran genjang ABCD tersebut adalah bangun datar segi 4 jajaran genjang A-aksen, B-aksen, C-aksen, D-aksen. Apabila ditarik garis lurus, jarak titik A ke titik E sama dengan jarak titik A-aksen ke titik E. Begitu juga untuk titik lainnya, yaitu jarak titik B ke titik E sama dengan jarak titik B-aksen ke titik E. Jarak titik C ke titik E sama dengan jarak titik C-aksen ke titik E. Dan jarak titik D ke titik E sama dengan jarak titik D-aksen ke titik E. Kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil rotasinya dapat kita buktikan dengan kedua syarat di awal, yakni sebagai berikut. Korespondensi titik-titiknya. Perlu dilihat terlebih dahulu korespondensi satu-satu pada kedua bangun datar tersebut. Jumlah titik sudut pada segi 4 ABCD dan segi 4 hasil rotasinya yaitu A-aksen, B-aksen, C-aksen, D-aksen adalah sama yakni 4. Dengan demikian, segi 4 ABCD dan segi 4 hasil rotasi A-aksen, B-aksen, C-aksen, D-aksen berkorespondensi satu-satu. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. Relasi korespondensinya adalah sebagai berikut. Titik A berkorespondensi dengan titik A-aksen,
titik B berkorespondensi dengan titik B aksen, titik C berkorespondensi dengan titik C aksen, titik D berkorespondensi dengan titik D aksen. Rasio panjang sisi dan besar sudut yang berkorespondensi. Perlu dilihat kedua syarat kesebangunan di awal, yaitu rasio panjang sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian, dan sudut-sudut yang berkorespondensi. Dari gambar di awal, diketahui bahwa titik A berkorespondensi dengan titik A aksen, titik B berkorespondensi dengan titik B aksen, titik C berkorespondensi dengan titik C aksen, dan titik D berkorespondensi dengan titik D aksen. Dengan demikian, diperoleh korespondensi sisi-sisi sebagai berikut. Sisi AB berkorespondensi dengan sisi A aksen B aksen, sisi BC berkorespondensi dengan sisi B aksen C aksen, sisi CD berkorespondensi dengan sisi C aksen D aksen, sisi DA berkorespondensi dengan sisi D aksen A aksen. Bangun hasil rotasinya merupakan bangun yang sama dengan bangun aslinya, sehingga bentuk dan besar kedua bangun sama. Artinya, sisi AB dan sisi A aksen B aksen sama panjang, sisi BC dan sisi B aksen C aksen sama panjang, sisi CD dan sisi C aksen D aksen sama panjang, serta sisi DA dan sisi D aksen A aksen sama panjang. Dengan demikian, diperoleh perbandingan sisi-sisi yang berkorespondensi sebagai berikut. Hasil AB per A aksen B aksen sama dengan 1, karena nilai dari panjang AB dan A aksen B aksen sama. Begitu juga untuk perbandingan sisi lainnya juga sama dengan 1. Jadi, jelas bahwa sisi-sisi pada segi 4 ABCD dan segi 4 hasil rotasinya, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, yang berkorespondensi mempunyai rasio panjang sisi-sisi yang sama besar, yaitu 1. Artinya, syarat pertama terpenuhi. Hasil translasinya merupakan bangun yang sama dengan bentuk dan besar yang sama. Dengan demikian, sudut A dan sudut A aksen sama besar, sudut B dan sudut B aksen sama besar, sudut C dan sudut C aksen sama besar, serta sudut D dan sudut D aksen sama besar. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. Jadi, jelas bahwa sudut-sudut pada segi 4 ABCD dan segi 4 hasil rotasinya, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, yang berkorespondensi sama besar. Artinya, syarat kedua terpenuhi. Karena syarat pertama dan kedua terpenuhi, jelas bahwa segi 4 ABCD dan segi 4 hasil rotasinya, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, sebangun. Hal itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Dengan demikian, diperoleh suatu sifat bahwa bangun datar dengan bangun datar hasil rotasinya akan selalu sebangun. Selanjutnya, akan diberikan contoh soal mengenai kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil rotasinya sebagai berikut. Soal 1. Diketahui bangun datar segitiga ABC dengan koordinat titik-titiknya adalah A20, B50, dan C24. Segitiga tersebut dirotasi sebesar 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam dengan pusat titik O00. Tentukan kesebangunan segitiga ABC dengan segitiga hasil rotasinya. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Untuk menentukan kesebangunan segitiga ABC dengan bayangan hasil rotasinya, kita harus melakukan 3 langkah berikut. Pertama, gambarkan segitiga ABC tersebut dalam bidang kartesius. Kita gambarkan segitiga ABC tersebut dalam bidang kartesius berdasarkan koordinat-koordinat titik A20,
B50, dan C24 seperti berikut. Kedua, rotasikan segitiga ABC. Segitiga ABC kita rotasikan sebesar 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam di pusat titik O00 seperti berikut. Tandai titik pusat rotasi yaitu titik O00. Buatlah garis putus-putus yang menghubungkan titik-titik sudut segitiga ABC ke titik pusat O00. Dengan demikian, terbentuk garis OA, garis OB, dan garis OC. Rotasikan atau putar garis OA, garis OB, dan garis OC sebesar 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam dengan titik pangkalnya di titik O00. Tandai titik ujung garis hasil rotasinya dengan huruf A aksen, B aksen, dan C aksen. Hubungkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen dengan garis sehingga terbentuk hasil bayangan segitiga ABC. Penentuan titik bayangan X aksen, Y aksen hasil rotasi sebesar alfa yang berlawanan arah jarum jam di titik pangkal PQ dari titik asal XY dapat juga dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Matriks kolom X aksen, Y aksen yang merupakan koordinat titik bayangan hasil rotasi sama dengan matriks cos alfa, negatif sin alfa, cos alfa, dikali matriks kolom X dikurangi P, Y dikurangi Q ditambah vektor kolom yang mewakili pusat rotasi yaitu PQ. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan rumus tersebut untuk titik A, titik B, dan titik C pada segitiga di awal guna memastikan bayangannya sesuai seperti pada gambar. Bayangan titik A 20. Substitusikan alfa sama dengan 90 derajat, X sama dengan 2, Y sama dengan 0 yang merupakan koordinat titik A, dan P sama dengan Q sama dengan 0 karena rotasi dilakukan terhadap titik O00. Cos 90 derajat sama dengan 0 dan sin 90 derajat sama dengan 1. Sedangkan penjumlahan matriks kolom entry 00 dapat diabaikan. Hasil perkalian matriksnya adalah 0 dan 2. Jadi, diperoleh bayangan titik A20 adalah A aksen 02. Hasil yang diperoleh dengan rumus dan dengan cara melihat gambar adalah sama. Bayangan titik B50. Substitusikan alfa sama dengan 90 derajat, X sama dengan 5, Y sama dengan 0 yang merupakan koordinat titik B, dan P sama dengan Q sama dengan 0 karena rotasi dilakukan terhadap titik O00. Cos 90 derajat sama dengan 0 dan sin 90 derajat sama dengan 1. Sedangkan penjumlahan matriks kolom entry 00 dapat diabaikan. Hasil perkalian matriksnya adalah 0 dan 5. Jadi, diperoleh bayangan dari titik B50 adalah B aksen 05. Hasil yang diperoleh dengan rumus dan dengan cara melihat gambar adalah sama. Bayangan titik C24. Substitusikan alfa sama dengan 90 derajat. X sama dengan 2, Y sama dengan 4 yang merupakan koordinat titik C, dan P sama dengan Q sama dengan 0 karena rotasi dilakukan terhadap titik O00. Cos 90 derajat sama dengan 0 dan sin 90 derajat sama dengan 1. Sedangkan penjumlahan matriks kolom entry 00 dapat diabaikan. Hasil perkalian matriksnya adalah negatif 4 dan 2. Jadi, diperoleh bayangan dari titik C24 adalah C aksen negatif 42. Hasil yang diperoleh dengan rumus dan dengan cara melihat gambar adalah sama.
Ketiga, ukurlah semua sisi dan sudut segitiga ABC serta bayangan hasil rotasinya. Setelah itu, bandingkan ukuran sisi-sisi yang bersesuaian dan bandingkan ukuran sudut-sudut yang bersesuaian. Kita gambarkan lagi segitiga ABC dan hasil bayangan rotasi segitiga ABC yang diperoleh pada langkah sebelumnya seperti berikut. Apabila kita perhatikan, hasil rotasinya merupakan bangun segitiga dengan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Panjang sisi AB sama dengan A aksen B aksen sama dengan 3 satuan. Panjang sisi BC sama dengan B aksen C aksen sama dengan 5 satuan. Sementara itu, panjang sisi CA sama dengan C aksen A aksen sama dengan 4 satuan. Dengan demikian, diperoleh perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebagai berikut. AB per A aksen B aksen sama dengan 3/3, yaitu panjang dari sisi AB dan A aksen B aksen, sedangkan 3/3 sama dengan 1. BC per B aksen C aksen sama dengan 5/5, yaitu panjang dari sisi BC dan B aksen C aksen, sedangkan 5/5 sama dengan 1. CA per C aksen A aksen sama dengan 4/4, yaitu panjang dari sisi CA dan C aksen A aksen, sedangkan 4/4 sama dengan 1. Jadi, jelas bahwa sisi-sisi pada segitiga ABC dan segitiga hasil rotasinya, yakni A aksen B aksen C aksen, mempunyai rasio panjang sisi-sisi yang berkorespondensi yang sama besar, yaitu 1. Selain itu, setiap sudut pada segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C aksen mempunyai ukuran sudut yang sama besar. Besar sudut A sama dengan sudut A aksen, yaitu 90 derajat yang merupakan sudut siku-siku. Besar sudut B sama dengan sudut B aksen, yaitu 53 derajat, dan besar sudut C sama dengan sudut C aksen, yaitu 37 derajat. Tentunya, kalian perlu menggunakan busur untuk menghitung sudutnya. Dengan demikian, jelas bahwa besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Rasio panjang sisi-sisi yang bersesuaian dan besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sehingga segitiga ABC dan segitiga hasil rotasinya, yaitu A aksen B aksen C aksen sebangun. Hal itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kesebangunan tersebut juga dapat langsung disimpulkan berdasarkan sifat yang menyatakan bahwa bangun datar dengan bangun datar hasil rotasinya akan selalu sebangun. Dengan demikian, segitiga ABC dan segitiga hasil rotasinya, yaitu A aksen B aksen C aksen, sebangun. Hasil dilatasi. Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran objek dengan diperbesar atau diperkecil, tetapi tidak mengubah bentuk objek tersebut. Objek tersebut dapat berupa titik, garis, kurva, dan bidang. Dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor dilatasi atau faktor skala. Misalnya, kita melakukan dilatasi bidang datar segitiga ABC dengan pusat dilatasi titik O00 dan faktor skala K sama dengan 2 seperti berikut. Dapat dilihat bahwa hasil dilatasi dari bangun datar segitiga ABC dengan pusat dilatasi titik O00 dan faktor skala K sama dengan 2 adalah bangun datar segitiga A aksen B aksen C aksen. Faktor skala K sama dengan 2 berarti memperbesar bangun datar segitiga ABC sebesar 2 kali lipat sehingga ukuran segitiga A aksen B aksen C aksen adalah 2 kali lipat lebih besar daripada ukuran segitiga ABC. Pusat dilatasi titik O00 adalah pusat dilakukannya dilatasi sehingga jarak tiap-tiap titik di bidang segitiga
A aksen, B aksen, C aksen dengan titik O00 adalah 2 kali lipat jarak titik di bidang segitiga ABC dengan titik O00. Kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil dilatasinya pada gambar tersebut dapat kita buktikan sebagai berikut. Korespondensi titik-titiknya. Perlu dilihat terlebih dahulu korespondensi satu-satu pada kedua bangun datar tersebut. Jumlah titik sudut pada segitiga ABC dan segitiga hasil dilatasinya, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, adalah sama yakni 3. Dengan demikian, segitiga ABC dan segitiga hasil dilatasinya, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, berkorespondensi satu-satu. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. Relasi korespondensinya adalah sebagai berikut. Titik A berkorespondensi dengan titik A aksen, titik B berkorespondensi dengan titik B aksen, titik C berkorespondensi dengan titik C aksen. Rasio panjang sisi dan besar sudut yang berkorespondensi. Perlu dilihat kedua syarat kesebangunan di awal, yaitu rasio panjang sisi-sisi yang berkorespondensi dan besar sudut-sudut yang berkorespondensi. Dari gambar tersebut, diketahui bahwa titik A berkorespondensi dengan titik A aksen, titik B berkorespondensi dengan titik B aksen, dan titik C berkorespondensi dengan titik C aksen. Dengan demikian, sisi AB berkorespondensi dengan sisi A aksen B aksen, sisi BC berkorespondensi dengan sisi B aksen C aksen, dan sisi CA berkorespondensi dengan sisi C aksen A aksen. Bangun hasil dilatasinya berukuran 2 kali lipat dari bangun aslinya, artinya panjang sisi A aksen B aksen 2 kali lebih panjang daripada sisi AB. Panjang sisi B aksen C aksen 2 kali lebih panjang daripada sisi BC. Dan panjang sisi C aksen A aksen 2 kali lebih panjang daripada sisi CA. Dengan demikian, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dapat dilihat sebagai berikut. AB per A aksen B aksen sama dengan AB per 2AB karena panjang A aksen B aksen adalah 2 kali lipat panjang AB sehingga diperoleh 1/2. BC per B aksen C aksen sama dengan BC per 2BC karena panjang B aksen C aksen adalah 2 kali lipat panjang BC, sehingga diperoleh 1/2. CA per C aksen A aksen sama dengan CA per 2CA, karena panjang C aksen A aksen adalah 2 kali lipat panjang CA, sehingga diperoleh 1/2. Jadi, jelas bahwa sisi-sisi pada segitiga ABC dan segitiga hasil dilatasinya, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, mempunyai rasio panjang sisi-sisi yang berkorespondensi yang sama besar, yaitu 1/2. Artinya, syarat pertama terpenuhi. Rasio panjang sisi-sisi yang berkorespondensi sama besar. Dengan demikian, berdasarkan konjungsi kesebangunan segitiga sisi-sisi-sisi, segitiga ABC dan segitiga hasil dilatasinya, yaitu A aksen, B aksen, C aksen sebangun. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tanpa melihat syarat kedua, segitiga ABC dan segitiga hasil dilatasinya, yaitu A aksen, B aksen, C aksen sebangun. Hal itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Dengan demikian, diperoleh suatu sifat yang menyatakan bahwa bangun datar dengan bangun datar hasil dilatasinya akan selalu sebangun. Selanjutnya, akan diberikan contoh mengenai kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil dilatasinya sebagai berikut. Soal 2. Diketahui bangun datar segi 4 ABCD dengan koordinat titik-titiknya adalah T11, U51, V55, dan W15. Segi 4 TUVW tersebut didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 1/2
terhadap titik tengah segi 4 TUVW. Tentukan kesebangunan segi 4 TUVW dengan bayangan hasil dilatasinya. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Untuk menentukan kesebangunan segi 4 TUVW dengan bayangan hasil dilatasinya, kita harus melakukan 4 langkah berikut. Pertama, gambarkan segi 4 TUVW dalam bidang kartesius. Kita gambarkan segi 4 TUVW tersebut dalam bidang kartesius berdasarkan koordinat-koordinat titik T11, U51, V55, dan W15 seperti berikut. Kedua, tentukan bayangan segi 4 TUVW. Bayangan segi 4 TUVW merupakan hasil dilatasi dengan aturan faktor skala K sama dengan 1/2 terhadap titik tengah segi 4 TUVW. Untuk menentukan bayangan persegi TUVW, kita akan mendilatasikan setiap titik ujung pada persegi TUVW, yaitu T11, U51, V55, dan W15 dengan aturan tersebut seperti berikut. Titik tengah persegi TUVW adalah titik 33. Kalian dapat membuktikannya pada gambar di langkah pertama bahwa titik di tengah-tengah persegi TUVW adalah titik 33. Titik ini kita sebut sebagai titik tengah P. Titik bayangan hasil dilatasinya adalah sebagai berikut. Bayangan titik T11. Kita misalkan T-aksen sebagai bayangan dari titik T11. Dilatasi dilakukan dengan faktor skala K sama dengan 1/2 terhadap titik tengah P. Dengan demikian, jarak titik T-aksen ke titik P adalah setengah kali dari jarak titik T11 ke titik P. Jika diperhatikan gambar pada langkah pertama, koordinat titik T-aksen adalah 22. Artinya, bayangan atau hasil dilatasi titik T11 adalah T-aksen 22. Bayangan titik U51. Kita misalkan U-aksen sebagai bayangan dari titik U51. Dilatasi dilakukan dengan faktor skala K sama dengan 1/2 terhadap titik tengah P. Dengan demikian, jarak titik U-aksen ke titik P adalah setengah kali dari jarak titik U51 ke titik P. Jika diperhatikan, gambar pada langkah pertama, koordinat titik U-aksen adalah 42. Artinya, bayangan atau hasil dilatasi titik U51 adalah U-aksen 42. Bayangan titik V55. Kita misalkan V-aksen sebagai bayangan dari titik V55. Dilatasi dilakukan dengan faktor skala K sama dengan 1/2 terhadap titik tengah P. Dengan demikian, jarak titik V-aksen ke titik P adalah setengah kali dari jarak titik V55 ke titik P. Jika diperhatikan gambar pada langkah pertama, koordinat titik V-aksen adalah 44. Artinya, bayangan atau hasil dilatasi titik V55 adalah V-aksen 44. Bayangan titik W15. Kita misalkan W-aksen sebagai bayangan dari titik W15. Dilatasi dilakukan dengan faktor skala K sama dengan 1/2 terhadap titik tengah P. Dengan demikian, jarak titik W-aksen ke titik P adalah setengah kali dari jarak titik W15 ke titik P. Jika diperhatikan gambar pada langkah pertama, koordinat titik W-aksen adalah 24, artinya, bayangan atau hasil dilatasi titik W15 adalah W-aksen 24. Dengan demikian, diperoleh bayangan segi 4 TUVW adalah segi 4 T-aksen, U-aksen, V-aksen, W-aksen dengan T-aksen 22, U-aksen 42, V-aksen 44, W-aksen 24. Penentuan titik bayangan X-aksen Y-aksen hasil dilatasi dengan faktor skala K di pusat dilatasi PQ dari titik asal XY dapat juga dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Matriks kolom X-aksen Y-aksen
yang merupakan koordinat titik bayangan hasil dilatasi sama dengan matriks dengan entry K 00K, dengan K adalah faktor skala dikali matriks kolom X dikurangi P, Y dikurangi Q, ditambah vektor kolom yang mewakili pusat dilatasi yaitu PQ. Kita akan mencoba menggunakan rumus tersebut untuk satu titik saja, supaya kita lebih memahami penggunaannya. Kita akan mencari bayangan dari titik W15 hasil dilatasi dengan faktor skala K sama dengan 1/2 terhadap titik tengah P33 sebagai berikut. Substitusikan K sama dengan 1/2, X sama dengan 1, Y sama dengan 5, P sama dengan 3, dan Q sama dengan 3 pada rumus berikut. 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2, dan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Lakukan operasi perkalian matriks sehingga diperoleh matriks berukuran 2 kali 1 dengan entry negatif 1 dan 1. Hasil penjumlahan matriks kolom adalah matriks kolom dengan entry 2 dan 4. Jadi, diperoleh bayangan dari titik W15 adalah W aksen 24. Hasil yang diperoleh dengan rumus dan dengan cara melihat gambar adalah sama. Ketiga, gambarkan hasil bayangan dilatasi persegi TUVW. Gambarkan bangun T aksen, U aksen, V aksen, W aksen dengan menghubungkan titik-titik T aksen 22, U aksen 42, V aksen 44, dan W aksen 24 tersebut dalam koordinat kartesius seperti berikut. Dapat dilihat bahwa hasil dilatasi segi 4 TUVW merupakan segi 4 juga, yaitu segi 4 T aksen, U aksen, V aksen, W aksen, dengan ukuran yang lebih kecil. Keempat, ukurlah semua sisi dan sudut segi 4 TUVW serta hasil dilatasinya. Setelah itu, bandingkan ukuran sisi-sisi yang berkorespondensi dan bandingkan ukuran sudut-sudut yang berkorespondensi. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa panjang sisi pada segi 4 TUVW adalah 4 satuan, yaitu TU sama dengan UV, sama dengan VW, sama dengan WT, sama dengan 4 satuan. Sementara itu, panjang sisi pada segi 4 T aksen, U aksen, V aksen, W aksen adalah 2 satuan, yaitu T aksen, U aksen sama dengan U aksen, V aksen, sama dengan V aksen, W aksen, sama dengan W aksen, T aksen, sama dengan 2 satuan. Dengan demikian, diperoleh perbandingan sisi-sisi yang berkorespondensi sebagai berikut. TU per T aksen U aksen sama dengan 4/2, yaitu panjang dari sisi TU dan T aksen U aksen, sedangkan 4/2 sama dengan 2. UV per U aksen V aksen sama dengan 4/2, yaitu panjang dari sisi UV dan U aksen V aksen, sedangkan 4/2 sama dengan 2. VW per V aksen W aksen sama dengan 4/2, yaitu panjang dari sisi VW dan V aksen W aksen, sedangkan 4/2 sama dengan 2. WT per W aksen T aksen sama dengan 4/2, yaitu panjang dari sisi WT dan W aksen T aksen, sedangkan 4/2 sama dengan 2. Jadi, jelas bahwa sisi-sisi yang berkorespondensi pada segi 4 TUVW dan segi 4 hasil dilatasinya, yaitu T aksen, U aksen, V aksen, W aksen, mempunyai rasio panjang yang sama besar, yaitu 2. Selain itu, apabila kita perhatikan, setiap sudut pada segi 4 TUVW dan segi 4 T aksen, U aksen, V aksen, W aksen mempunyai ukuran sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Jadi, jelas bahwa besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Rasio dari panjang sisi-sisi yang berkorespondensi dan besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya, syarat kesebangunan terpenuhi. Dengan demikian, segi 4 TUVW dan segi 4 hasil dilatasinya, yaitu T aksen, U aksen, V aksen, W aksen sebangun. Hal itu dapat kita tuliskan sebagai berikut.
Kesebangunan tersebut juga dapat langsung disimpulkan berdasarkan sifat bangun datar dengan bangun datar hasil dilatasinya akan selalu sebangun. Dengan demikian, segi 4 TUVW dan segi 4 hasil dilatasinya, yaitu T aksen, U aksen, V aksen, W aksen sebangun. Setelah memahami kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil rotasi dan dilatasinya, kita kembali pada permasalahan di awal. Kita akan mengecek kesebangunan dari objek yang berbentuk persegi panjang dengan hasil rotasi dan dilatasinya. Diketahui bahwa bangun datar pertama mewakili persegi panjang mula-mula, sedangkan bangun datar kedua mewakili objek hasil rotasi sebesar 30 derajat yang berlawanan arah jarum jam, yang kemudian diperkecil menjadi 50% dari ukuran semula. Diperkecil menjadi 50% dari ukuran semula berarti dilakukan dilatasi dengan faktor dilatasi K sama dengan 1/2. Suatu bangun dengan bangun yang telah dirotasi akan selalu sebangun, begitu juga dengan bangun dan bangun hasil dilatasinya yang juga sebangun. Dengan demikian, suatu bangun dengan bangun hasil rotasi sekaligus hasil dilatasinya akan sebangun. Jadi, bangun datar pertama dan bangun datar kedua sebangun. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu objek pada bidang koordinat dengan cara memutar objek tersebut sebesar alfa, yaitu diputar sebesar alfa derajat terhadap titik pusat tertentu. Objek tersebut dapat berupa titik, garis, kurva, dan bidang. Pada kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil rotasinya diperoleh sifat sebagai berikut. Bangun datar dengan bangun datar hasil rotasinya akan selalu sebangun. Kedua, dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran objek dengan diperbesar atau diperkecil, tetapi tidak mengubah bentuk objek. Dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor dilatasi atau faktor skala. Pada kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil dilatasinya, diperoleh sifat sebagai berikut. Bangun datar dengan bangun datar hasil dilatasinya akan selalu sebangun.